yang lain Tuhan yang layak untuk kami cinta. Itulah Engkau pribadi Yesus Kristus yang mau Tuhan untuk tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Engkau. Itulah manunggal yang sempurna Tuhan bagi kami Tuhan, manusia yang lemah ini, yang terbuat dari debu abu ini Tuhan. Yaitu dengan manunggal bersama dengan Engkau Tuhan, kami bisa melewati segala macam persoalan yang bagaikan gunung-gunung tinggi, bagaikan lembah Tuhan. Semuanya itu Tuhan boleh kami lewati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, sehingga kami boleh hadir tempat ini beribadah Tuhan. Ini adalah suatu momen yang sangat luar biasa buat kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami boleh Tuhan berada di tempat ini Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau, dan sampai puncaknya kami boleh menikmati Tuhan firman-Mu. Itulah yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada penghabisannya. Biarlah Tuhan kami pulang nanti Tuhan berbeda jauh Tuhan dengan kami saat ini datang Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, berkati sekalian para pelayan-Mu Tuhan, sampai pada Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau bukakan rasa firman-Mu, Kau bukakan kuasa firman-Mu Tuhan, untuk semuanya kami di sini boleh Tuhan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Segala kuasa iblis beserta para pengikutnya kami hancurkan, kami tangking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa, dan hanya Roh Kudus sajalah Tuhan yang bertahta di tengah ibadah ini. Hadirlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji bagi Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Kembali kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah raya pertama bagi kami GBS Firdaus. Juga kami tidak lupa mengucapkan selamat bergabung bagi saudara dimanapun berada yang mengikuti acara secara langsung maupun tidak langsung. Allah kita memang sangat baik saudaraku. Mari kita angkat sebuah pujian, Allah itu baik, Kidung Membelai nomor 38. Setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar. Sambil bangkit berdiri kita serukan Allah kita baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Ditujukannya kasih setianya, menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Tuhan kita baik. Ada amin saudaraku?
kasih setianya selalu berlimpah atas kita, sehingga kita tidak perlu lagi khawatir akan apa hari esok, asalkan kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memenuhi janji-janjinya. Kita angkat kembali pujian nomor 4, jangan kamu khawatir, buku kuning. Bunga di padang hiasi, jangan kamu khawatir apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udaranya pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padangnya hiasi. Aku tidak khawatir apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita agar senantiasa firman itu memberikan kekuatan bagi kita, bahkan keubahan bagi diri kita. Kita angkat sebuah pujian, Tuhanku tuntunlah. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Tuhanku, tuntunlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya Dalam mara bahaya, dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Tuhanku, tuntunlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan. dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Tuhanku, tuntunlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku, Tuntun
Salam. Tuntunlah ku merasa lemah. Saya undang Bapak Gembala. Ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam percobaan. Peganglah tanganku, ya Tuhan. Semua kita tundukkan kepala. Tibalah waktunya bagi kami mendengarkan firman. Kami akan duduk berdiam diri seperti Maria mendengar firman-Mu yang memberikan kedamaian, ketenangan, menjawab pergumulan kami, membuka jalan bagi kami, memberi kesembuhan bagi kami, bahkan pemeliharaan, dan melindungi kami sepanjang jalan hidup kami. Tuhan adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang sempurna mengasihi kami. Kami pun akan menikmati kemurahan Tuhan ketika kami beribadah, sebab ibadah berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang dan hari esok. Ibadah kami akan menjangkau semua kebutuhan kami. Berkatilah, dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Silakan dulu. Shalom. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dan yang mengikuti ibadah ini secara online. Dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan memberkati kehadiran kita. Ingatlah, ibadah berguna dalam segala hal. Amin. Puji Tuhan. Kita tiba waktunya membuka Alkitab kita. Ya, kita akan mendengarkan dulu firman Tuhan. Temanya adalah berdirilah teguh, jangan goyah. Ya. Berdiri teguh, jangan goyah. Ya. Dari 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kita baca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jadi payahmu tidak sia-sia. Jadi kita disuruh berdiri teguh, jangan goyah. Goyah itu goyang. Goyang, ya, udah goyang, mas tinggal tunggu waktu tumbang. Ya, jadi Tuhan mengajar kita dalam semua situasi, terutama di tengah pandemi ini, kita tetap berdiri teguh. Ya. Apapun keadaan kita, berapapun uang kita, ini sudah menipis atau masih banyak duitnya? Ya, tetap berdiri teguh karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya, hidup kita ada di dalam Tuhan dan Tuhanlah yang mengatur masa depan kita. Ya, jadi jangan memandang di sekeliling kita, jangan memandang sekeliling lah. Ya, ingatlah Petrus begitu dia memandang sana sini tidak fokus pada Tuhan, dia segera tenggelam. Bayangkan sudah setingkat Rasul Petrus nomor 1,
ya bisa pandangannya teralihkan ya kepada yang lain, akhirnya tidak memandang kepada Tuhan. Ya, pernah ada orang yang lumpuh 40 tahun lebih. Dan tentu kalau orang sudah 40 tahun lebih lumpuh, pasti dia berkata, masa depanku pasti beginilah terus dalam kelumpuhan dan hancur selama-lamanya. Ya, tapi waktu Petrus lewat, dia berkata, emas dan perak tidak ada pada pandang pada kami, pandang pada ya. Nah, dia berkata, dengan nama Yesus Kristus orang Nazaret, bangkitlah, berjalan. Nah, akhirnya orang ini bangkit berjalan. Masa depannya ada lagi. Mungkin sudah lama masa depan saudara lumpuh. Ya, kalau orang ini lumpuh total, rohaninya lumpuh, ekonominya lumpuh, semua serba lumpuh. Tapi begitu dia dengar firman Tuhan, seketika bisa berubah. Seketika bisa berubah. Ya, dan dia bisa berjalan dan dia masuk ke dalam bait Allah. Ya, dia masuk ke dalam bait Allah, dia ikut berdoa, beribadah. Ya, tujuan pemulihan adalah untuk beribadah. Kalau soal makan, minum, pakaian itu urusan Tuhan. Ya, bagian kita adalah beribadah. Bukan berarti saudara tidak perlu bekerja tetap, tapi ora et labora, bekerja sambil berdoa, beribadah. Nanti Tuhan yang mengatur masa depan kita, ya. Jadi sambil berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, ya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 16, perhatikan. Filipi pasal 2 ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, Ya, sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi yang dipegang itu firman. Amin. Kita pegang firman. Firman itu kehidupan. Nah, bukan saja kehidupan, obat juga. Oh, obat. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Amin. Disampaikan firman, disembuhkan. Jadi firman itu bisa menyembuhkan. Mungkin saudara juga, ya kan, penyakit manusia ada 3 lah. Penyakit tubuh, penyakit rohani, penyakit ekonomi. Penyakit apa pertama? Tubuh. Kemudian rohani, pikiran. Jangan-jangan ada pikirannya linglungnya. Gak tahu mau kemana dia kan. Pandemi dia aduh bingung, aku mau kemana lagi. Satu lagi penyakit apa tadi? Ekonominya lagi sakit. Ya, ibadah itu bisa menyembuhkan semua. Amin. Nah, makanya dikatakan berbuat bakti pada Tuhan, nanti roti, makanan, air, minuman diberkati, itu ekonomi. Ya, dan dijauhkan penyakit. Nah, itu kesehatan. Ya, jadi ibadah itu kita usahakan. Jangan kalau ada waktu, ya usahakan memberi waktu. Ya kalau tidak bisa, ya ikuti secara online. Ya, ikuti secara online. Ya, pokoknya usahakan beribadah. Ya, sebab nanti ibadah kita akan diukur oleh Tuhan. Bukan uang kita yang diukur oleh Tuhan, bukan intelektual kita, bukan ilmu kita. Ukurannya adalah ibadah. Ukurannya adalah ibadah. Kalau saudara beribadah sungguh-sungguh kepada, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Termasuk pandemi ini, tidak perlu saudara khawatirkan akan mengena pada saudara. Ada garansi dari Tuhan. Tuhan akan menjamin kehidupan kita. Amin. Dia jaga kita, dia lindungi kita sampai masuk surga nanti. Ingatlah, kita ini hidup di tengah pandemi. Pandemi adalah
kegenapan firman Tuhan yang mengatakan sebelum Tuhan datang akan datang penyakit menular, penyakit demam yang disebut corona. Ya, di Habakuk 3 ayat 5. Ya kan? Mendahului kedatangan Tuhan. Sebelum Tuhan datang didahului dengan penyakit corona. Ini secara global, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Amerika, seluruh dunia. Makin lama makin berat, makin lama makin banyak korban. Ya, dan kita berdoa supaya pemerintah yang ada sekarang diberikan oleh Tuhan ya hikmat untuk bisa bekerja sama semua dengan para rohaniawan, dengan semua masyarakat bisa menanggulangi bersama-sama. Kita doakan mereka yang sudah terpapar supaya mereka juga diberi kemurahan, supaya mereka juga diberi kesembuhan. Ya, kita harus berperan, amin, berperan aktif untuk masyarakat, untuk pemerintah, supaya di mana kita tinggal, ya, di mana kita ada ini menikmati kemurahan Tuhan. Ya, nah, saudara, jadi kita teringat pada seorang janda sarpat yang hanya punya tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli dalam masa krisis. Waktu itu krisis rohani terjadi karena dosa Israel, maka terjadi seperti itu. Ya. Kemudian bukan hanya rohani, krisis pangan juga terjadi. Kalau orang kekurangan gizi dengan sendirinya kurang sehat, ya kan? Betul kan? Bayangkan 42 bulan dan 3,5 tahun tidak turun hujan. 1260 hari tidak turun hujan. Saudara bisa bayangkan gersangnya kehidupan manusia. Rohani manusia gersang sekali. Ya, gersang sekali sampai Israel pun mengalami kegersangan. Ya, makanya Elia disuruh pergi ke Sarpat, daerah Sidon, di luar Israel. Di luar Israel. Ini namanya lawatan Tuhan kepada bangsa-bangsa kafir. Ya, lawatan Tuhan kepada bangsa-bangsa kafir. Sekarang ini, kenapa Israel menolak Tuhan, menolak Yesus? Karena ketika Paulus memberitakan Injil kepada orang Yahudi, orang Israel menolaknya, malah mau membunuhnya. Maka Paulus berkata, mulai sekarang aku akan pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, kepada bangsa kafir. Jadi kita sekarang dilawat oleh Tuhan. Makanya kita wahyu itu ditujukan semua kepada bangsa kafir. 7 sidang jemaat di Asia Kecil, di luar Israel. Di luar Israel. Jadi sekarang Tuhan tertuju hatinya kepada saudara, kepada saya. Ya, jadi dia sedang memperhatikan kita sekarang. Karena hati Tuhan sekarang kepada bangsa kafir. Amin. Jadi kita berterima kasih bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Lebih daripada itu adalah sebagai kepala, sebagai mempelai, sebagai suami. Makanya ada mengatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi sidang jemaat." Telah menyerahkan dirinya baginya, dirawatnya, diasuhnya. Ya, jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai kepala, sebagai mempelai, sebagai suami, ini membuat kita dirawat, dibela oleh Tuhan. Ya, mana ada pasangan suami istri kalau ada masalah, umpamanya ada persoalan dalam rumah tangga, ya langsung pasti suami itu mengambil alih. Gak mungkin dia berkata kepada istri, hadapi itu. Mana ada seperti itu. Ya, apalagi umpamanya ada orang mau mengganggu istrinya, mana mungkin dibiarkan istri hadapi itu. Ya, pasti tahan. Apa itu pasang pada sebelum kau mengganggu istri saya ini dulu. Pasti istri merasa tenang, damai. Begitu juga Tuhan.
terhadap kita. Datang corona, datang apapun, Tuhan itu sudah pasang badan di depan kita. Malah rela mati untuk kita, supaya kita merasa tenang. Tidur tenang, berjalan tenang, dimanapun merasa tenang. Saya kemanapun rasa tenang. Ya, mau di jalan tenang, ya, duduk tenang, tidur tenang. Ada orang tidur jam 8 sampai jam 10 belum tidur, dia bolak-balik dia begitu, ya. Malah terkadang dikasih golok di atas kepala, supaya setannya katanya pergi, takut. Ya, bukan begitu. Ya. Kalau saudara mau tidur nyenyak, ya sebelum tidur berdoalah, ya kan begitu kan? Sebelum makan ya berdoalah. Ya, bangun tidur berdoalah, didahului dengan berdoa. Ya, ini rajin nggak berdoa ini? Mau tidur berdoa kan? Berdoa. Bangun tidur berdoa. Iya kan? Makan berdoa. Atau seperti ayam aja begitu. Berdoa. Kenapa saudara? Seadanya ada di situ sesuatu yang mencelakakan. Katakanlah racun. Kalau kau doakan itu tidak mencelakakan. Tidak mencelakakan. Ya, kecuali sudah tahu ya, buanglah. Tapi namanya nggak tahu kan? Iya kan? Kalau nggak tahu, ya. Malah dalam Alkitab ada maut dalam kuali kan? Ada maut dalam kuali. Dimakan makanan. Apa obatnya diberikan sama Nabi itu? Dilemparkan apa? Tepung. Begitu dilemparkan, coba sekarang, wah sudah sehat. Itu kekuatan tepung, itu firman. Firman yang ada pada kita yang kita dengar, inilah yang menyehatkan kita, menyehatkan makanan kita. Amin. Nah, walaupun mungkin makanannya, ya, kalau saya dulu makan ketemu ikan asin itu sudah enak dulu. Ya, dulu makan itu pakai apa? Pecin sama garam. Ya, pecin sama garam. Ya, jadi pokoknya nasinya panas-panas. Ya, kasih air, kasih pecin, kasih. Nah, tiga-tiganya anak saya, kalau yang pertama bilang enak, dua-duanya bilang enak juga itu. Tapi kalau satu menolak, tiga-tiganya jadi nolak. Aduh, pusing saya. Ya, begitu. Ya, bukan setahun 2 tahun, sering kita begitu dulu. Ya, namanya lagi di game blank, lagi di tempat. Bersabarlah, saudara. Amin. Nah, apapun yang ada pada saudara, ya bersabar, berdoa. Yang perlu saudara berdoa, mau tidur berdoa, mau makan kemana-mana berdoa dulu. Keluar rumah juga berdoa dulu, ya, berdoa. Nah, saudara, kemudian tepung tadi segenggam, dibuatlah ini menjadi apa? Roti. Tepung segenggam ini tidak habis-habis. Amin. Sampai Tuhan mencurahkan hujan berkat ke kamu, tidak habis. Ini keajaiban Tuhan, tidak habis walaupun hanya sedikit. Ini namanya berpegang pada firman kehidupan. Amin. Nah, berpegang pada firman kehidupan, terjadi keajaiban. Jadi jangan goyah, ya, jangan apa? Goyah, tapi harus berdiri teguh, ya, jangan goyah. Nah, saudara, ya, dalam coba Mazmur 16 ayat 8, ya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Aku senantiasa memandang kepada siapa? Tuhan. Jadi jangan pandang masalah. Ya, jangan pandang masalah. Pandanglah Tuhan, ya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jadi Tuhan itu di mana sekarang? Di sebelah kanan kita. Amin. Nah, dalam berjalan kita bersama-sama.
Nah, kalau di depan nanti halangan. Kalau di depan nggak halangan. Jadi di samping. Seperti orang berjalan bersama-sama, iya kan? Nah, berjalan bersama. Nah, jadi dia pegang tangan kita. Dia pegang tangan. Dituntunnya dengan hati-hati. Ya, domba-domba dituntunnya dengan hati-hati. Induk domba juga dituntun dengan hati-hati. Di tengah pandemi ini Tuhan menuntun saudara dengan hati-hati. Dengan hati-hati. Ya, jadi Tuhan itu sangat baik. Ingatlah jarak manusia dengan kematian cuma selangkah. Berapa jaraknya? Ya, mari. 1 Samuel 20 ayat 3. Ya, perhatikan. Ya. Ya, 1 Samuel 20 ayat 3. Tetapi Daud menjawab, katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup Demi Tuhan yang hidup terus. dan demi hidupmu, Demi hidupmu terus. hanya 1 langkah jaraknya antara aku dan maut. Ya, coba baca sama-sama hanya. Jadi di mana maut itu sekarang? Berapa jaraknya maut dengan manusia? Cuman selangkah sekarang. Cuman selangkah. Ya. Ini firman Tuhan, ini udah raja loh. Raja Daud. Makanya kalau Daud itu selalu dia minta supaya Tuhan menuntun dia. Amin. Nah, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak takut bahaya. Dituntun dengan hati-hati. Coba sedikitlah dalam penggambarannya Mazmur 23 ayat 1 mulai, perhatikan ya. Ya, silakan ayat 1. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Tidak kekurangan. Walaupun sedikit, ingatlah 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Itu belum terhitung anak-anak dan perempuan, itu baru laki-laki. Jadi kalau umpamanya jumlah perempuan sama dengan laki-laki udah 10, belum anak-anak udah 15.000 sudah. Udah 15.000 orang hanya dengan berapa? 5 ketul 5 roti ya dan ikan 2 ekor. Tapi bisa. Disuruh duduk di atas rumput yang hijau. Ini rumput penggembalaan. Asal tergembala saja. Asal tergembala. 5.000 itu maksudnya ini kalau tabernakel ini ya. Ini 5.000 itu lebar halaman. Nah, ini halaman nih. Nah, ini 50. Panjangnya berapa? 100. 100 kali 50 berapa? 100 kali 50? 5.000. Asal masuk dalam penggembalaan, asal terima Yesus dan tergembala, pasti saudara dipelihara oleh Tuhan. Bukan asal-asalan dibuat angka-angka, itu ada artinya semua. Asal saudara tergembala, pasti Tuhan pelihara. Pasti Tuhan pelihara. Ya. Jadi Tuhan itu sangat baik. Udah selesai tadi, teruskan. Ya. Ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, Ya. oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dalam lembah kekelaman. Mungkin corona itu ya kira-kira begitu, dalam keadaan bahaya. Ya. Kita berjalan di tengah bahaya pandemi. Terus perhatikan. aku tidak takut bahaya. Tidak takut
bahaya. Kalau corona bahaya nggak? Corona bahaya nggak? Tahu bahaya. Bisa membuat orang sakit dan almarhum. Kalau perempuan almarhumah. Bisa. Dan sudah banyak yang korban. Ya. Sudah banyak yang korban. Di tiap negara, tidak terkecuali di mana pun di seluruh dunia. Sekarang makin banyak korbannya, makin banyak yang tertular. Ya, tapi biarlah kita yang tergembala merasa aman, tenang, teduh. Ya, terus perhatikan. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ya, kebajikan, kebaikan dan kemurahan. Kebaikan dan kemurahan mengikuti aku terus seumur hidupku. Berapa lama? Amin. Asal tergembala seumur hidupmu, kebaikan, kemurahan mengikuti engkau, mau di laut, mau di darat, mau di udara, saudara. Pasti saudara diikuti dengan kemurahan, kebaikan Tuhan besertamu. Amin. Nah, ini janji-janji Tuhan. Terus perhatikan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, setia beribadah sepanjang masa kecil, masa remaja, masa muda, masa tua. Nah, jadi ada orang begini, saudara. Dia cari jalan supaya tidak kebaktian, cari alasan. Apalagi cari alasan supaya jangan melayani. Bagaimana nanti alasan saya kira-kira supaya saya bisa diterima jalan kebaktian. Akhirnya nanti saudara bisa tidak kebaktian permanen. Bisa tidak kebaktian permanen. Ya kalau ada cari dali gak kebaktian dikasihlah saudara sakit selamanya. Gak bisa apa-apa lagi saudara. Tapi usahakan cari jalan supaya beribadah. Itu yang tepat. Amin. Jadi jangan cari jalan supaya jangan kebaktian, jangan. Tapi cari jalan supaya beribadah. Begitu ada kerinduan, nanti Tuhan akan membuka jalan. Amin. Kalau Tuhan yang membuka jalan, pasti terbuka. Walaupun mungkin tertutup, di depan tertutup, di belakang tertutup, serba tertutup. Ingatlah perjalanan Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ya, ada yang mengejar kan? Dikejar oleh Firaun, dikejar oleh tentaranya, keretanya, kudanya mengejar. Ya, jangan-jangan saudara dia mengejar nih sekarang. Bisa saja saudara. Lagi dikejar. Aduh, saya rasa dikejar-kejar. Aduh, saya bagaimana nanti? Yang penting saudara bersama Tuhan. Ingatlah tiang awan dan tiang api yang menyertai. Tiang api waktu malam, tiang awan waktu siang. Ya, itu menyertai saudara. Ya. Di depan apa tadi? Laut merah. Ya, akhirnya tiba juga pada laut merah. Namanya rintangan. Di belakang apa? Musuh. Di kiri dan kanan Baal Sepon. Apa namanya? Baal Sepon itu artinya pencobaan. Ya, pencobaan. Lalu Firaun, tentaranya, kudanya di depan. Ini jalan. Terkadang Tuhan bawa kita pada pengalaman seperti ini supaya kita lihat memang Tuhan sanggup menolong dan membuka jalan. Ya. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata,
Musa, angkatlah tanganmu, angkatlah tongkat di tangan. Begitu diangkat tongkat ini, angkat tangan, ya, maka angin timur bertiup. Angin apa? Timur bertiup, membelah Laut Merah itu, dibelahnya, sehingga di kiri dan di kanan air itu menjadi tembok. Amin. Apa itu angin yang kencang? Angin yang kencang itulah Roh Kudus. Apa angin yang kencang? Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, maka angin bertiup di loteng Yerusalem, ada api, ada angin. Itulah kepenuhan Roh Kudus, itulah Roh Kudus. Jadi Roh itu akan menolong kita sebelum Tuhan naik ke surga. Dia berjanji akan memberikan kita Roh penolong karena kita masih di dunia. Jadi Roh ini menolong kita setiap waktu. Amin. Roh namanya Roh penolong, Parakletos, penghibur dan penolong yang akan menyertai kita sampai pada kesudahan Allah. Jadi kita tidak dibiarkan seorang diri. Dia menyertai kita sampai pada kesudahan Allah. Ya, jadi yakinkan diri saudara bahwa saudara tidak pernah sendiri. Roh Kudus itu penolong yang setia. Ya, dia berkata, aku akan mengutus penolong yang akan menyertai kamu dan menghibur kamu, menolong kamu. Yang fungsinya itu menghibur dan menolong. Ketika kita berduka, aduh saya dalam duka sekarang, nah dihibur saudara. Ya, dihibur. Tongkatmu, gadamu yang menghibur aku. Itu Roh Kudus, penghibur. Ya. Dia juga menolong dalam kesulitan. Kalau saudara dalam kesulitan saudara, ya, kita di tengah masa yang gampang atau sulit nih? Gampang atau sulit nih? Tambah hari tambah gampang, tambah sulit. Tambah sulit. Tapi ingatlah Roh Kudus, penolong yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, membiarkan kita. Ya, namanya juga roh. Roh itu tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Tapi kehadirannya ada. Ya, jadi sekarang ada Roh Kudus di tengah-tengah kita. Dia menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini menguatkan saudara, menghibur saudara, membuka jalan bagimu, menyembuhkan engkau. Mari kita datang kepada Tuhan. Jujurlah dan percaya. Ya. Jujurlah dan percaya. Dan percayalah pada firman Tuhan, bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. Taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati, mujizat pasti engkau dari awal. Jujurlah dan percayalah pada firman Tuhan, bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. Taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati,
mujizat pasti Engkau Allah. Di saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, akui segala keterbatasanmu, kau yang tak berdaya. Jujur dan percaya membawa bukur di saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung. Akui segala keterbatasanmu, kau yang tak berdaya. Jujur dan percaya. Singer saja, semua tundukkan kepala, semua tundukkan kepala. Saat kau hadapi Mari, persoalan hidup semua sedang merasakan persoalan yang terasa berat dan banyak. Mari, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dimanapun saudara mengikuti ibadah ini, baik secara online, offline, Tuhan menghampiri engkau. Roh Kudus bisa menjangkau engkau. Semua tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Engkau bisa berdoa dengan lembut kepada Tuhan. Bawalah bebanmu, bawa keluh kesahmu, keterbatasan. Katakan, aku lemah, Tuhan terbatas. Saya tidak mampu mengatasi. Tolonglah saya, Tuhan. Tolong saya, Tuhan. Di masa-masa sulit, suka di tengah pandemi, dikatakan Tuhan tolong saya. Tuhan akan menolong aku. Tuhan akan menghampiri engkau. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan peduli padamu. Dia mengasihi engkau dengan kasih-Nya yang kekal. Dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dia mengasihi saudara. Ketika saudara mengetahui Dia mengasihi saudara, maka segala kebutuhanmu akan disiapkan oleh Tuhan. Apa yang kau perlukan akan Tuhan berikan padamu sesuai kebutuhanmu. Mari, angkatlah tangan kananmu. Yang mau didoakan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Tangan kirimu taruh pada dadamu. Hamba berdoa buat semua anak-anakmu, dimanapun mereka berada mengikuti ibadah ini, baik secara langsung, tatap muka, offline, online. Tuhan, mohon belas kasihan kemurahan-Mu, mohon perhatian-Mu pada kami. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu. Tuhan, jamahlah kami semua. Apa berdoa, ulurkan tangan-Mu. Tuhan, yang sakit jamah sembuhkan, yang lemah kuatkan. Tuhan, yang kekurangan cukupi, yang dalam kekhawatiran, kebimbangan tetapkan hati mereka, yang menghadapi jalan buntu. Tuhan, bukakan jalan bagi mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau, memberkati engkau, memenuhi engkau dengan kasih-Nya, dan memberi apa yang kau perlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita ke puji-pujian bagi Tuhan. Kita jalankan 2 kali persembahan. Kita nyanyikan nyanyian. Oh ya, kita nyanyikan nomor berdiri teguh. Jangan goyah. Anak terang yang siap disucikan, rela dibentuk oleh pengajaran peran. Segala tantangan, percaya firman Tuhan, rasakan Roh Kudus-Nya berkekuatan. Berdiri teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari curahkan sekarang di tempat ini bagi kita semua, hingga kelak hatiku sukacita. Dari awal, anak Tuhan yang siap disucikan, rela dibentuk oleh pengajaran membelah. Tapi segala tantangan, percaya firman Tuhan, rasakan Roh Kudus-Nya memberi kekuatan. Berdiri teguh, janganlah goyah, dia selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berkat melimpah dicurahkan sekarang di tempat ini bagi kita semua, hingga kelak hatiku sukacita. Mempelai Tuhan, berkat melimpah dicurahkan sekarang di tempat ini bagi kita semua, hingga kelak hatiku sukacita. Bersama Yesus mempelai Tuhan. Semua nyanyi. Berkat melimpah dicurahkan sekarang di tempat ini bagi kita semua, hingga kelak hatiku sukacita. Bersama Yesus mempelai surga. Amin. Ada sukacita? Puji Tuhan, segala beban, masalah Tuhan sudah selesaikan. Amin. Tuhan itu baik. Orang benar hidup dari percaya. Begitu saudara percaya, mujizat saudara alami. Sebagai waktu cepat bagi kita, hari Selasa doa tidak puasa kan? Baru Selasa kemarin puasa jam 6:30 di Permata. Hari Rabu kita pendalaman Alkitab di sini ya, kitab Wahyu. Saudara usahakan hadir ya, supaya saudara mempersiapkan diri menghadapi masa-masa di depan ya. Hari Sabtu ibadah online remaja muda. Nanti ibadah sekolah minggu secara online ya. Dan
10.30 nanti ibadah kedua di Paramata. Kita doakan mereka yang kurang sehat ya, supaya mereka disembuhkan oleh Tuhan ya. Kita doakan ya Opu Kembar, Pak Nafi Tupulu, Opu Romando, Pak Dewi dengan Ibu Dewi, supaya Tuhan sembuhkan. Ada lagi? Ya. Mudah-mudahan sehat semua. Ya. Kalau nggak ada lagi, kita tutup dalam doa. Ya, yang sakit raba penyakit saudara. Ya, raba penyakit, kalau tidak memungkinkan, taruh tangan saudara pada dada saudara. Kami berdoa buat mereka yang nama-namanya disebut. Tuhan yang baik, yang ramah itu menolong engkau, menyembuhkan engkau dengan kasih-Nya, dengan firman-Nya, dengan bilur-bilurnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Firman Allah menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan. Doa kami menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anakmu, aktivitas mereka minggu ini, berikan kepada mereka berkat melimpah. Yang belum punya usaha pekerjaan, berikan usaha pekerjaan bagi mereka. Bagi mereka sudah berusaha bekerja, berkati mereka. Yang sudah mengembalikan juga miliknya Tuhan, genapi janjimu. Tingkap-tingkap langit bukakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Ibu Susan, anak mantu, cucu, semua berkati masyarakat di sini, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah juga Pak Muspika Kecamatan Andir, juga Pak Wali Kota Bandung, dan juga Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan kami dengan Pak Presiden Joko Widodo dengan Pak Maruf Amin. Tuhan berkati TNI Polri, berkati semua lembaga tinggi dan tinggi negara, berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berhari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus beserta.